Polisi tembak pelaku mutilasi pemilik usaha air minum dan isi ulang Semarang. Pada Selasa sore 9 Mei 2023, Menteri ATR BPN Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto mendeklarasikan Kota Tegal, Jawa Tengah sebagai kota lengkap keempat di Indonesia. 45 bakal calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Solo mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis 11 Mei 2023. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang pria warga Kendal, Jawa Tengah ditemukan tewas di depan Pasar Mangkang dengan bersimbah darah. Usai melakukan identifikasi serta olah tempat kejadian perkara, petugas berhasil menangkap 4 pelaku di tempat kosnya yang berada di Mangkang, Kota Semarang. Empat pelaku pengeroyokan hingga menewaskan Agus Suprapto, 28 tahun warga Dukuh Karangsari, Kalibungu, Kabupaten Kendal pada Minggu dini hari lalu, berhasil ditangkap unit Reskrim Polrestabes Semarang di rumah kosnya. 4 pelaku yakni Zulfikar, Abdul Qadir, Dika Adara, dan Sokib warga Mangkang, Semarang tak berkutik usai ditangkap oleh petugas yang berhasil mendeteksi 2 pelaku utama saat berada di tempat kosnya. Aksi penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal tersebut bermula ketika korban dan 2 pelaku utama terlibat cekcok usai pesta miras di tempat kos adik Zulfikar. Korban yang merasa terdesak akhirnya memilih untuk melarikan diri. Namun oleh salah satu pelaku, korban diteriaki pencuri, sehingga 2 warga ikut melakukan pengejaran dan penganiayaan hingga meninggal dunia. Saudara E. Kemudian dia amonya tinggi. Habis itu saya suruh keluar. Kemudian habis itu saya mau dipukul pakai batu. Pukul nggak? Dipukul nggak kamu? Jadi nggak? Hampir dipukul. Hampir kan? Ya. Kemudian dia pada lari. Kemudian si inisial K berteriak maling, kemudian dia lari ke arah pasar. Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang mengaku 2 pelaku utama yakni Zulfikar dan Abdul Qadir sebelumnya terlibat kesalahpahaman dengan korban. Tidak terima dengan perlakuan korban, 2 pelaku melakukan pengeroyokan dan memukul menggunakan batu yang mengenai kepala korban hingga terluka parah. Itu di lokasi saudara ini yang membuat kejadian ini terjadi. Terkait dengan pasal yang kami terapkan, yaitu pasal 170, di mana ancaman pidananya yaitu paling lama 12 tahun penjara. Untuk memastikan kematian korban, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara serta melakukan visum di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Keempat pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan hingga menimbulkan korban jiwa dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan terhadap pemilik usaha air mineral dan isi ulang yang tubuhnya dimutilasi dan dicor semen berhasil diringkus aparat Polrestabes Semarang. Pelaku tak lain merupakan karyawan korban sendiri. Motif pembunuhan ini dilatar belakangi sakit hati dan dendam lantaran selama 1 bulan bekerja dengan korban, pelaku mengaku kerap mendapatkan kekerasan fisik. Muhammad Husain, 28 tahun, pelaku pembunuhan sadis terhadap pemilik usaha air minum mineral dan isi ulang, berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Banjarnegara. Tersangka merupakan karyawan korban Irwan Hutagalung, 53 tahun yang jasadnya ditemukan dicor semen di depo isi ulang air pada Senin lalu. Tersangka mengaku aksi pembunuhan ini dilatar belakangi lantaran sakit hati dan dendam
karena selama 1 bulan bekerja dengan korban, dirinya kerap mendapatkan kekerasan fisik. Tidak kuat dengan perlakuan korban, tersangka kemudian merencanakan aksi pembunuhan. Tersangka terlebih dahulu melumpuhkan korban di saat sedang tidur dengan menggunakan linggis, kemudian memutilasi tubuh korban. Meski membunuh korban, tersangka Hussein mengaku puas dan tidak ada sedikit pun rasa menyesal. Menurutnya, pembunuhan tersebut membuat dendamnya terlampiaskan. Ya karena dia sering ngomel-ngomel sama saya, makanya yang saya potong kepala, bukan mulut. Tangannya karena sering dipakai buat mukul saya. Enggak. Ya karena dendam saya udah terlampiaskan. Oke. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan usai pembunuhan dan pengecoran jasad korban, tersangka kabur dengan membawa sepeda motor korban ke rumahnya di Kabupaten Banjarnegara. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas lantaran pelaku berusaha kabur saat hendak ditangkap. Kepada bersangkutan akan dijerat dengan pasal KUHP pasal 340 pembunuhan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu ancaman hukumannya hukuman 20 tahun penjara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor dan barang-barang milik korban, serta linggis yang digunakan untuk membunuh korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ATR BPR Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto mendeklarasikan Kota Tegal, Jawa Tengah sebagai kota lengkap keempat di Indonesia. Deklarasi ini digelar di Pendopo Balai Kota Tegal pada Selasa sore 9 Mei 2023. Kota Tegal disebut sebagai kota pengkap lantaran kota ini dinilai berhasil memetakan seluruh bidang tanah disertai validitas dokumen spasial maupun yuridisnya. Menteri ATR BPN Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto mengatakan, Kota Tegal menjadi kota keempat setelah Kota Denpasar, Madiun, dan Bontang yang dideklarasikan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Capaian ini ada berkat sinergisitas dan kolaborasi yang sangat baik, khususnya antara BPN dengan pemerintah daerah setempat, sehingga tugas percepatan akselerasi PTSL ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Disebutkan Hadi, kabupaten kota dinyatakan lengkap jika seluruh bidang tanah terpetakan dengan lengkap secara spasial maupun yuridis. Lengkap secara spasial artinya seluruh bidang tanah terpetakan, tak ada GAP serta tidak overlap. Kemudian lengkap secara yuridis, artinya data buku tanah dan surat ukur yang diunggah telah akurat antara dokumen fisik dan elektroniknya. Ada sejumlah keuntungan kabupaten kota dinyatakan sebagai kota lengkap. Pertama adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak ekonomi rakyat. Kedua, meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan dan menutup ruang gerak oknum mafia tanah. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi para investor yang hendak berinvestasi. Tak hanya itu, dengan predikat kota lengkap ini juga dapat memudahkan transformasi digital atau penerapan sistem elektronik dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama adalah Denpasar, kedua Madiun, ketiga Bontang, dan yang keempat adalah Kota Tegal. Pencapaian ini adalah pencapaian berkat kerja keras kita semua. Ekonomi akurat. Sudah gambar tadi yang disampaikan itu akurat. Sudah seperti tahu. Artinya tidak ada sengketa, tidak ada tumpang tindih. Menurutnya,
Perwujudan kota lengkap sendiri adalah bagian dari 3 tugas Presiden kepada Menteri ATR BPN, yaitu percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk pemberantasan mafia tanah dan mendukung pembangunan IKN. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya. Hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sebanyak 45 bakal calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Solo mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis 11 Mei 2023. Uniknya pada bacalek mendaftarkan diri dengan menaiki sepeda dan andong dari kantor sekretariat DPC PDIP menuju ke kantor KPU Solo, Jawa Tengah.
Beginilah prosesi pelepasan 45 bacalek PDIP yang berangkat menuju kantor KPU Solo, Jawa Tengah. Pelepasan ini dilakukan langsung oleh Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Sementara itu Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo menyebut bahwa tradisi PDIP ketika mendaftarkan calon peserta politik ataupun pemilu diantaranya dengan menggunakan tradisi adat budaya bangsa Indonesia. Semua hasilnya telah memenuhi syarat. Jadi semuanya ada, mulai dari KTA sampai dengan ijazah dan seterusnya itu syarat-syarat yang disyaratkan oleh KPU semua sudah terkirim, jadi sudah diverifikasi selesai. Nanti saya sudah tidak perlu mengakhiri ke sini. Terus yang kedua perlu saya sampaikan juga untuk semua yang ada di sini kami bakal calon. Habis ini anak teman-teman bakal calon kita kumpulin. Kita kasih ngerti kenapa mau kita iketi menggunakan lurik, kita jalan menggunakan naik sepeda. Itu semua biar tertanam di hati sanubari semua. Caleg tidak berebut suara antar teman. Dari 45 bakal calon legislatif tersebut, Rudi menyebut 21 kader diantaranya adalah kader baru dan juga muda. Adapun kader termuda tersebut merupakan seorang perempuan berusia 27 tahun. Diketahui saat ini anggota legislatif yang menduduki kursi DPRD Kota Solo adalah berjumlah 31 orang. Adapun pemilihan legislatif 2024 mendatang, DPC PDIP Solo menargetkan sebanyak 35 orang kadernya untuk dapat menduduki kursi DPRD Kota Solo. Pengajuan bakal calon untuk Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sudah dinyatakan ada lengkap dan diterima. Tetapi untuk nanti verifikasi administrasi sesuai tahapannya. Sekarang adalah baru pengajuan. Dan paling tidak sudah kami lihat dari pemenuhan keterwakilan minimal 30% itu sudah memenuhi. Termasuk sudah memenuhi adanya perubahan merespon rencana perubahan PKPU 10/2023 khususnya pasal 8 ayat 2. Artinya untuk dapil yang kursinya 7, 8, dan 11 itu sudah memenuhi. Kalau 7 udah ada 3 minimal, kalau 8 juga ada 3, yang 11 ada 4 perempuan. Dan susunannya setiap 3 calon ada perempuannya itu sudah memenuhi. Tinggal kita melakukan verifikasi administrasi. Jadi statusnya adalah ada, lengkap, dan diterima. Setelah selesai melakukan pendaftaran, para bacalek kemudian melakukan tradisi bancaan dengan membagikan nasi tumpeng yang dibawa dari kantor DPC PDIP Brengosan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pada hari ke-11 usai dibukanya pendaftaran bacalek oleh KPU, Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kabupaten Pati resmi daftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Pati. Dalam hal ini DPC Demokrat Pati menjadi DPC Demokrat pertama di Indonesia yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Inilah Dewan Perwakilan Cabang Demokrat Pati yang pagi tadi secara resmi pada pukul 9:06 waktu Indonesia Barat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Pati untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Yang mana hari ini dianggap penting dan menjadi titik awal perjuangan Partai Demokrat. Tak hanya itu, DPC Demokrat Pati juga jadi DPC Demokrat pertama di Indonesia yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Kendati demikian, Joni Kurnianto selaku Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa tak ada penjadwalan pendaftaran serentak oleh Partai Demokrat. Hal ini senada dengan yang diungkapkan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bahwa kabupaten memiliki hari tersendiri sebagai hari keberuntungan. Sehingga dalam proses ini,
diselenggarakan pada masing-masing DPC dengan diawasi Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Partai. Pihaknya juga mengungkapkan telah mendaftarkan 50 bakal calon legislatifnya dan optimis memasang target 2 orang setiap daerah pemilihan atau siap mendapatkan 10 kursi pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dalam hal ini pihaknya juga turut menggandeng para generasi milenial sebagai upaya regenerasi serta muncul banyak generasi muda yang nantinya akan memimpin. Demokrat Kabupaten Pati yang pertama daftarkan jadi ada SK dari Ketum yang menetapkan bahwa Kabupaten Pati sudah beres, itu kita yang pertama Kabupaten Pati dari DPP Nasional. Dari hasil pemeriksaan berkas oleh petugas KPU dan disaksikan oleh tim dari DPC Demokrat, berkas yang diserahkan oleh DPC Demokrat Pati dinyatakan lengkap dan benar. Unggahan yang ada di Silon seluruhnya kita nyatakan lengkap dan benar, maka status pengajuan bakal calon untuk Partai Demokrat Kabupaten Pati kita nyatakan diterima. Supriyanto menambahkan, berkas yang diserahkan secara fisik dan berada di Sistem Informasi Calon atau Silon telah mengacu pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2003 dan dari hasil pemeriksaan dokumen dari KPU, DPC Demokrat dinyatakan lengkap dan benar dan berkas dapat diterima oleh KPU. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya. Hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Gelaran Gebyar Nelayan dalam rangka sedekah laut tampak semarak dan meriah. Digelar di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Para warga sangat menikmati pentas ini. Tak sedikit juga para warga yang turut menyawer para penyanyi. Inilah ratusan warga yang memadati lapangan pelabuhan Syah Bandar Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana pada Rabu 10 Mei 2023 malam, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lapangan dipadati warga sekitar yang hendak menyaksikan orkes dangdut New Palapa. Masyarakat berburu kursi depan untuk bisa lebih gayeng menikmati musik dangdut. Meski hujan gerimis menyertai, tak memadamkan semangat warga di malam ini. Gebyar Nelayan merupakan rangkaian acara sedekah laut Desa Bajomulyo Juwana yang sebelumnya sudah diawali dengan melarung sesaji yang dihadiri oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro pada Minggu 30 April 2023 lalu. Momentum ini juga menjadi ajang silaturahim dan halal bihalal seluruh pengusaha perikanan yang ada di Kabupaten Pati. Suratman selaku Ketua Panitia Sedekah Bumi Desa Bajomulyo mengungkapkan, dengan adanya agenda ini, diharapkan para nelayan diberi keselamatan dalam melaut dan semakin bertambah rezekinya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Orkes New Palapa pada malam hari ini adalah rangkaian acara sedekah laut di TPI Juwana yang kita selenggarakan tiap tahun. Alhamdulillah acara ini sudah berjalan dengan lancar. Kemarin sudah kita mengadakan larung sesaji yang dihadiri Bapak PJ Bupati Pati. Sehingga malam ini adalah rangkaian dari Gebyar Nelayan ini akan kita mengundang seluruh pengusaha perikanan yang ada di Kecamatan Juwana dan Kabupaten Pati serta seluruh pemilik kapal serta pengusaha-pengusaha perikanan. Kita mengharapkan dengan acara ini adalah acara silaturahim dan halal bihalal seluruh pengusaha perikanan yang ada di Juwana bisa bertemu di acara Gebyar Nelayan ini. Semoga nanti ke depan setelah melaut ditambah rezekinya, diberi kesehatan dan bisa meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik di usaha perikanan. Sementara itu, Utomo selaku Ketua Panitia Gebyar Nelayan mengungkapkan bahwa panitia telah menyiapkan 300 tempat duduk supaya masyarakat dapat menikmati acara dengan nyaman. Kendati demikian, para panitia juga menyediakan panggung khusus bagi masyarakat yang hendak menyawer dan berjoget. Pada Gebyar Nelayan pada malam hari ini, yaitu nanti akan diisi dengan acara hiburan yang didatangkan artis dari New Palapa dari Jawa Timur. Insya Allah juga nanti akan dihadirin oleh Bapak Kapolresta, terus Bapak PJ Bupati, serta Muspida, Muspika yang dari jajaran wilayah Pati, Mbak. Kalau untuk menjaga kondisivitasnya gimana Pak? Kalau kondisivitasnya selama ini kita aman-aman saja karena di lokasi ini kita sudah sediakan tempat duduk kursi sekitar 3.000. Jadi penonton di sini itu menikmati dengan hiburan ini. Tidak ada yang joget, boleh joget tapi disediakan panggung, tapi nyawer, tempat nyawer ini. Camat Juwana Heri Supriyono yang hadir dalam Gebyar Nelayan tersebut mengungkapkan bahwa agenda ini tak mungkin bisa terlaksana tanpa kerjasama antar masyarakat. Sehingga pihaknya turut mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh elemen yang membantu.
Kami juga bangga, kami terima kasih kepada semua donatur, semua pemilik kapal, pengusaha kapal, juga Bapak Ibu masyarakat Juwana yang telah memberikan uluran tangan, sumbangan, dan lain sebagainya, baik tenaga, pikiran, waktu maupun biaya untuk penyelenggaraan sedekah laut di wilayah Kecamatan Juwana dan Desa Bajomulyo dan sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih sekali. Terlihat dalam acara ini, anggota DPR RI Komisi 5 Sudewo di tengah-tengah masyarakat Bajomulyo. Sudewo berkata, sedekah laut merupakan wujud syukur para pengusaha kapal selama 1 tahun ini, karena telah diberi keselamatan dan kesehatan dalam melaut. Sadewo mengakui, pemilik usaha di laut bukan perkara yang ringan dan mudah. Pasalnya mereka harus bertarung dengan cuaca, baik angin kencang, badai, ombak yang besar, dan lain sebagainya. Saya mengapresiasi, saya turut berbangga hati masyarakat Baju Kecamatan Juwana ingat bahwa semuanya itu Tuhanlah yang menentukan, bahwa segala sesuatu diberi keringanan atas sesuatu yang berat, diberi sesuatu yang mudah atas kesulitan. Itu semata-mata oleh karena Tuhan. Pihaknya turut mengapresiasi semangat dan kekompakan masyarakat Bajomulyo, sehingga gelaran Gebiar Nelayan yang meriah dapat digelar kembali usai vakum 2 tahun akibat pandemi. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan masyarakat menghadiri Kecamatan Dukuh Seti bersolawat yang digelar di halaman kantor Kecamatan Dukuh Seti pada Selasa 9 Mei 2023. Gema solawat berkumandang menghiasi halal bihalal pemerintah Kecamatan Dukuh Seti bersama dengan masyarakat. Untuk pertama kalinya di Kecamatan Dukuh Seti, pemerintah Kecamatan Dukuh Seti menggelar acara solawatan. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Tanfiziah MWC NU Dukuh Seti, Kiai Haji Fuad Abdillah. Menurutnya, baru malam ini ada Kecamatan Dukuh Seti bersolawat, berkat inisiatif Camat Dukuh Seti Agus Sunarko, yang juga merupakan Zahir Mania dan anggota Ansor. Allah sangat mengapresiasi acara seperti ini. Kecamatan Dukuh Seti berselawat. Kayaknya acara seperti ini, Kecamatan Dukuh Seti berselawat di dalam rangka halal bihalal. Kayaknya malam hari ini, sebelumnya belum pernah. Hanya malam ini, baru malam ini ada Kecamatan Dukuh Seti berselawat. Karena Keranten Bapak Camat Bapak Agus Sunarko tempo dulu sampai sekarang menjadi Zahir Mania. Betul Pak nggih? Zahir Mania. Nggih. Zahir Mania. Beliau juga Ansor, pernah diklat Ansor di Pati, maka tidak asing lagi panjenenganipun Bapak Camat malam ini
mengadakan Kecamatan Dukoseti berselawat. Ia pun berharap Agus Sunarko bisa awet memimpin Dukoseti karena sosoknya yang dekat dengan berbagai kalangan. Sementara itu, Camat Agus Sunarko SSTP MSI dalam kesempatan itu menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada warga Dukoseti atas nama pemerintah Kecamatan Dukoseti. Pihaknya menyadari sebagai pemimpin dan pelayan masyarakat, terkadang apa yang dilakukan tak sepenuhnya dapat diterima masyarakat. Ini saya selaku yang dituakan Camat Dukoseti beserta jajaran saya, beserta kepala desa dan seluruh jajarannya pada malam hari ini dengan rasa yang tulus kami mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh kecamatan Dukoseti, khususnya yang pada malam hari ini hadir. Jenengan maafkan atau tidak? Suaranya mana? Jenengan maafkan atau tidak? Jangan maafkan ya? Alhamdulillah. Jadi ini tidak bersalam-salam sudah sah ya. Alhamdulillah. Yang kedua, tahun ini dan tahun depan adalah tahun politik. Sampun kepada panjenengan semua, pilihlah sesuai hati nurani panjenengan. Tapi yang pasti adalah satu, Pancasila harus menjadi ideologi kita sampai akhir zaman. Amin Allahumma. Pada acara yang menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri ini, pihaknya juga mengapresiasi toleransi yang selalu terjaga di wilayah paling utara di bumi Minatani tersebut. Menurut Agus Sunarko, hal itu adalah bentuk terjemahan real dari pengamalan nilai-nilai Pancasila di tingkat grassroots. Agus Sunarko berharap Dukoseti bersolawat bisa menjadi pusat silaturahmi warga sebagai upaya merekatkan dan mengukuhkan NKRI. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama yang selalu menekankan pentingnya hubul waton yang merupakan bagian dari iman. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal membuka poli bedah syaraf yang dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat Kendal dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ashari SPBS, dokter spesialis bedah syaraf yang saat ini bergabung dengan Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal. Apa itu bedah syaraf? Bedah syaraf merupakan suatu cabang ilmu kedokteran dari ilmu bedah yang mana menangani penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kepala, otak, ataupun saraf tulang belakang. Mungkin masih ada yang bertanya bahwa penyakit-penyakit bedah saraf itu apa saja? Penyakit-penyakit bedah saraf itu meliputi beberapa bagian dari beberapa dasar penyakit. Di antaranya trauma, meliputi cedera kepala dan juga cedera saraf tulang belakang. Kemudian kongenital, yaitu adalah hidrosefalus ataupun spina bifida. Kemudian ada vaskular atau mengenai pembuluh darah otak, bisa berupa stroke, bisa juga itu stroke sumbatan ataupun stroke perdarahan, ataupun pecahnya pembuluh darah atau aneurisma, dan masih banyak lagi. Kemudian ada neoplasma, yaitu tumor otak ataupun tumor selaput otak. Kemudian ada juga degeneratif yang berhubungan dengan saraf tulang belakang yang kejepit yang biasa kita kenal dengan HNP, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit bedah saraf yang dapat kita tangani di Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal.
Dengan dibukanya pelayanan bedah saraf di Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal, diharapkan dapat memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat Kendal dan sekitarnya. Serta pelayanan bedah saraf ini akan dikembangkan dan memajukan untuk Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal. Kami, tim bedah saraf Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal, siap memberikan pelayanan yang paripurna karena kami melayani dengan sepenuh hati. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.